Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. La ilaha illallah, wallahu akbar. Allahu akbar walillahil hamd. Ma'asyiral muslimin wa jumratal mu'minin rahimakumullah. Ruya an Abi Hurairah radhiyallahu anhu qala Rasulullah sallallahu alaihi wasallam wa'lamu inna yawmal idil adhim mubarak sayyidul karim wa'lamu وأحل لكم به الطعام وحرم عليكم به الصيام أنصتوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا رحمكم الله أنصتوا واسمعوا وأطيعوا الجامعة رحمكم الله اللهم صل على محمد اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد اللهم قوي الإسلام من المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات ويسرهم على أمور الدين والدنيا والآخرة رب اهتم لنا منك بالخير ويا خير الناصرين برحمتك يا أرحم الراحمين. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. Allahu Akbar, Allahu Akbar, Allahu Akbar. كبيرا والحمد لله كثيرا وسبحان الله بكرة وأصيلا لا إله إلا الله والله أكبر الله أكبر ولله الحمد. الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا من يهد الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا رسول الله رحمة للعالمين. اللهم صل على سيدنا محمد اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد. يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون. أعوذ بالله من الشيطان الرجيم. إنا أعطيناك الكوثر فصل لربك وانهر إن شانئك هو الأبتر. Jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Puji syukur kepada Allah Subhanahu wa taala yang mana kita di pagi hari ini masih diberi kesempatan oleh Allah Subhanahu wa taala untuk menunaikan ibadah salat Idul Adha di Masjid Al-Hikmah yang kita cintai ini. Alhamdulillah kita dalam keadaan sehat walafiat. Salawat serta salam malah kita limpahkan pada junjungan kita Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam yang mana kita tunggu-tunggu kelak syafaatnya di akhirat. Amin Allahumma amin. Para jamaah salat Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala, ada sebuah kisah yang dituturkan oleh seorang penjual korban. Ia tak sanggup menahan tangis
saat mengetahui siapa sebenarnya yang membeli seekor kambing darinya. Pada hari itu kian banyak orang yang mengunjungi setan korban hewannya. Sebagian hanya ada yang melihat-lihat saja, sebagian lagi hanya menawar saja, dan sebagian lagi tidak sedikit yang membeli kambingnya. Allah Subhanahu wa taala memberi rezeki halal dari keuntungan penjualannya. Suatu hari datanglah seorang ibu di setan itu yang mengenakan baju yang sangat sederhana, kalau tidak boleh dibilang agak kumal. Di hatinya penjual kambing tersebut menyangka ibu ini tidak mungkin akan membeli kambing korban. Lalu sebagai pedagang yang baik, ia mempersilakan ibu itu untuk masuk ke setannya. Silakan Bu, bisa saya bantu, kata penjual korban tersebut. Sapa penjual kambing korban serayah mungkin, seramah mungkin. Lantas ibu itu menunjuk salah satu kambing termurah sambil bertanya, "Kalau yang itu berapa harganya, Pak?" "Yang itu harganya 1.700.000, Bu," jawab pedagang kambing tersebut. "Harga pasnya berapa, Pak?" kata kembali ibu itu. 1.600.000, Bu. "Harga segitu untung saya kecil, Bu, tapi biarlah," jawabnya. "Tapi uang saya hanya 1.500.000, boleh Pak kambing itu?" "Waduh Bu, saya bingung," katanya, karena harga itu harga modal saya." Lalu si pedagang itu berembuk sama teman-temannya sambil akhirnya diberikanlah dengan harga 1.500.000 kepada ibu tersebut. Lalu pedagang itu mengantar hewan korban tersebut sampai ke rumahnya. Astaghfirullahaladzim, Allahu Akbar. Terasa menggigil seluruh badan karena melihat keadaan rumahnya si ibu itu. Rupanya ibu itu hanya tinggal bertiga bersama ibunya dan anaknya di rumah gubuk yang reot berlantai tanah tersebut. Saya tidak melihat tempat ruang tamu, kursi, meja, tempat tidur, hanya dilihat satu perobatan, yaitu dipan yang beralasan tikar. Dengan bantal yang sangat lusut di atas dipan tersebut, seorang nenek tua tinggal janggat membungkus tulangnya. Lalu ibu muda itu menghampiri emaknya. Mak bangun. Mak, lihatlah bawa apa saya." Kata ibu pada nenek yang sedang rebahan sampai akhirnya terbangun. Mak, saya udah belikan kambing untuk korban atas nama emak." Lalu nenek itu mengelus kepala kambing tersebut. "Mari Mak, kita antarkan ke masjid, ke panitia korban dengan penuh kegembiraan." Si nenek sangat kaget, tapi nampak jelas raut wajahnya bahagia sekali. Lalu segera Bu jalan keluar dengan langkah yang gontai karena usianya yang senja. Sambil mengelus-ngelus kambing, nenek itu berucap, "Alhamdulillah, nak, akhirnya kesampaian juga emak berkorban." "Nih Mak, ini Pak," katanya, Uangnya maaf ya kalau saya nawarnya murahan, karena saya hanya kuli cuci di kampung Pak. Saya sengaja, hasilnya saya kumpulkan untuk beli kambing korban untuk orang tuaku," kata ibu muda itu. Mendengar ucapan itu, kaki si pedagang itu bergetar, dadanya terasa sesak sambil menahan tetes air matanya. "Saya berdoa, ya Allah, ampuni dosa hamba-hamba. Malu berhadapan dengan hambamu yang pasti lebih mulia ini. Seorang yang miskin harta, namun kekayaan imannya begitu luar biasa. Pak, ini Pak ongkos kendaraan," panggil ibu itu.
Sudah Bu, biar ongkos kendaraan saya yang bayar, kata saya sambil menyembunyikan mata yang berkaca-kaca itu. Saya cepat pergi sebelum ibu itu tahu kalau mata ini sudah basah karena tak sanggup mendapat teguran dari Allah Subhanahu wa taala. Sudah menemukan dengan hambanya yang dengan kesabaran, ketabahan dan penuh keimanan ingin memuliakan orang tuanya meski dengan keterbatasan ekonominya. Masya Allah, luar biasa akhlaknya. Berbakti kepada orang tua, ibunya yang melahirkannya. Dan kami perintahkan di mana Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa wasainal insana biwalidayhi. Dan kami perintahkan kepada manusia agar berbuat baik kepada kedua orang tuanya. Al-Quran surat Luqman ayat 14. Dua pelajaran berharga dari kisah ini. Yang pertama, semoga semangat kita dalam berbakti kepada orang tua tidak pernah terkalahkan oleh siapapun. Yang kedua, untuk menjadi mulia ternyata harus tidak menunggu kaya untuk mampu berkorban. Ternyata yang dibutuhkan adalah kesungguhan kita. Mungkin kita jauh lebih kaya dari tukang cuci itu. Rumah kita bukan gubuk, lantainya keramik, ada kursi, ada meja, ada perabotan TV. Di rumah kita ada pun kendaraan. Jika sebenarnya kita mampu berkorban tapi tak mampu berkorban, maka Rasulullah sallallahu alaihi wasallam bersabda, barang siapa yang memiliki kelapangan rezeki, kemampuan rezeki tapi tidak berkorban, maka jangan mendekati tempat solat kami. Hadis riwayat Ibnu Majah, Ahmad dan Al-Hakim. Para jamaah solat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Apakah anak-anak kita akan datang ke pengurus masjid lalu berkata, ini korban untuk saya Pak, ini korban untuk istri saya Pak, ini korban untuk anak saya Pak, ini korban untuk almarhum ayah dan almarhumah ibu saya. Kita tidak dapat menjawabnya sekarang. Begitu mudah menggerakkan anak lidah. Dia mungkin menjadi orang sukses, dia mungkin akan menjadi pejabat punya kuasa. Cita-cita orang tuanya sudah terlaksana, tapi apakah dia akan mengenang kita? Tidak ada jaminan sedikit pun kalau tidak kita tanamkan pendidikan agama kepada anak-anak kita. Maka Allah Subhanahu wa taala mengingatkan kepada kita dalam Al-Qur'an, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. وَلْيَخْشَ الَّذِينَ لَوْ تَرَكُوا مِنْ خَلْفِهِمْ ذُرِّيَّةً ضِعَافًا خَافُوا عَلَيْهِمْ وَلْيَتَّقُوا اللَّهَ وَلْيَقُولُوا قَوْلًا سَدِيدًا. Dan hendaklah takut kepada Allah orang-orang yang sekiranya mereka meninggalkan keturunan yang lemah di belakang mereka, yang mereka khawatir terhadap kesejahteraan. Oleh sebab itu hendaklah mereka bertakwa kepada Allah Subhanahu wa taala dan hendaklah mereka berbicara dengan tutur kata yang benar. Al-Quran surat An-Nisa ayat 9. Allahu akbar, Allahu akbar, Allahu akbar, walillahil hamd. Berkorban adalah pesan dari Nabi Ibrahim alaihissalam. Tapi jangan lupa berbakti kepada orang tua bagian daripada ajaran yang dibawa oleh Nabi Ibrahim alaihissalam. Hadirin jamaah Idul Adha yang dimuliakan Allah Subhanahu wa taala. Di mana ayahnya bukanlah ayah yang biasa, tapi ayah Nabi Ibrahim adalah ayah yang luar biasa. Bahkan dia pembuat berhala, pencipta berhala, penyembah berhala. Azar ayah Nabi Ibrahim alaihissalam, di mana Nabi Ibrahim alaihissalam satu saat mengajak ayahnya untuk menyembah Allah Subhanahu wa taala. Apa kata ayah Nabi Ibrahim? Lailam tantahi la arjumannaka. Kalau kau Ibrahim tidak berhenti mengajakku, maka akan aku lempar kau dengan batu ini. Tinggalkan aku untuk waktu yang lama.
perkiraan pergilah kau Ibrahim jauh-jauh dariku. Tentunya sangat kasar ucapan ayah Nabi Ibrahim. Tapi Nabi Ibrahim alaihissalam tetap sabar sambil menunggu mendoakan ayahnya meminta ampunkan kepada Allah Subhanahu wa taala. Sa'astaghfiruka laka rabbi. Aku akan tetap memintakan ampun untukmu ayahku kepada Allah Subhanahu wa taala. Hadirin jamaah salat Idul Adha yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Andai kata kita gendong ibu kita ke dari tempat duduk kita ke tanah suci Al-Mukarramah, kemudian kembali lagi ke sini, belum dapat menebus satu tetes darah saat melahirkan kita, belum lagi susah hatinya, makannya, minumnya, muntahnya, panas dingin tubuhnya saat kita berada dalam rahim ibu kita. Andai dia salah para jamaah, biarlah itu antara dia dengan Allah Subhanahu wa taala saja. Kita tidak perlu menjadi hakim yang merasa lebih berkuasa dari Allah Subhanahu wa taala. Oleh sebab itu Allah Subhanahu wa taala berfirman, A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Wa qada rabbuka alla ta'budu wa illa iyyahu wa bil walidayni ihsana. Dan Tuhanmu telah memerintahkan agar kamu jangan menyembah selain Dia dan hendaklah berbuat baik kepada ibu bapakmu. Al-Quran surat Al-Isra ayat 23. Para jamaah yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, berbaktilah kepada orang tua adalah pesan pertama selain berkorban. Tidak hanya sekedar menyembelih hewan korban, tapi memperhatikan pendidikan anak-anak kita di masa yang akan datang. Para jamaah Jumat yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, semoga keluarga kita dibimbing oleh Allah Subhanahu wa taala. Anak-anak kita dijadikan anak yang soleh soleha dan diberi panjang umur yang barokah fid dunya hasanah. Amin amin ya rabbal alamin. Barakallahu li wa lakum fil Qur'anil azim wa nafa'ani akum minal ayati wa dzikril hakim wa taqabbal minni wa minkum tilawatahu innahu wal ghafurur rahim. اللهم صل وسلم على حبيبنا وسبينا سيدنا ومولانا محمد. الله أكبر 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 ولله الحمد. الحمد لله الذي جعل التقوى لباس الصالحين. أحمده سبحانه وتعالى حمد المطرب بصدق اليقين. أشهد أن لا إله إلا الله رب العالمين وأشهد أن محمدا رسول الله رحمة للعالمين. اللهم صل على محمد. اللهم صل وسلم على سيدنا ومولانا محمد كما صليت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم وبارك على سيدنا محمد وعلى آل سيدنا محمد كما باركت على سيدنا إبراهيم وعلى آل سيدنا إبراهيم في العالمين إنك حميد مجيد. اللهم اغفر للمؤمنين والمؤمنات والمسلمين والمسلمات الأحياء منهم والأموات وقضي الحاجات برحمتك ارحم الراحمين. ربنا تقبل منا من أزواجنا وذرياتنا قرة أعين واجعلنا للمتقين إماما. اللهم اغفر لنا ذنوبنا ولوالدينا وارحمهما كما ربيانا صغيرا ولجميع المسلمين والمسلمات والمؤمنين والمؤمنات الأحياء منهم والأموات إنك على كل شيء قدير. ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار. عباد الله إن الله يأمر بالعدل والإحسان وإيتاء ذي القربى وينهى عن الفحشاء والمنكر ويعظكم لعلكم تذكرون ولذكر الله أكبر والله أكبر. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته. الله
سلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم اللهم صل على محمد يا ربي صل عليه وسلم تقبل الله منا ومنكم تقبل